Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Romo Kiai Haji Dr. Ilhamullah Sumarhan MAG, beliau ada di samping kanan saya, selalu tampak ceria. Beliau tadi itu mau sholat ya. Kiai kok masih sholat gitu kata saya. Karena ini beliau tiap hari wusul kepada Allah. Dia langsung nyambung dengan Gusti Allah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur. Amin Allahumma. Sukses dunia akhirat. Amin. Nambah rizki, nambah bojo. Amin. Ya, amin. Ini ya, kurang mantap ini mic-nya. Suara saya kalah sama Mbak Inun. Cek. Cek. Ini mantap. Kalau buat nyanyi enak ini. Cek 1 2 3. Cek. Enak ya? Ya. Nah, ini pantun untuk Mbak Inun ini. Buat apakah polisi tidur? Agar jalannya mudah diatur. Untuk apakah Mbak Inun dilulur? Agar suaminya betah di kasur. Ini manten anyar ini. Iya anyar ini. Ini kalau cerita sama saya selalu cerita seputar kasur dan dapurnya. Wakil Koordinator Kepertayaan Wilayah 4, beliau Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarhan yang selalu saya muliakan, Ibu Dr. Nyai Hajah Sri Warsiati SHMH. Beliau ini sebenarnya kalangan kolonial, tapi macaknya masih milenial. Luar biasa, energik selalu beliau ini, dan tidak kalah sama mahasiswinya. Makanya jangan heran nanti kalau Pak Wakil selalu melirik-lirik kepadanya, ini jangan heran gitu kan. Karena selalu mempesona. Seluruh tim ahli yang hadir, tadi ada Pak Arif Mansuri dan Pak Fauzi ya mungkin Bu ya. Juga tim dari Kopertais. Di sini ada Mbak Inun yang tadi pantunya gemeter kabeh. Karena kalau gemeter KB itu beliau ini biasanya ada yang dipikir. Maklum ya, nanti malam Jumat. Ya, jadi malam Jumat yang dipikir Mbak Inun ini selalu ada kaedahnya. Jadi bukan Allahumma barik lana. Ya, jadi Allahumma jannibnanya yang dipikir. Maka beliau dapat fatwa dari Kiai Haji Ilhamullah Sumarhan, kalau malam Jumat itu dikasih kaedah. Arrilu lailatal jum'ati, maka arilkanlah dirimu ketika malam Jumat. Jadi mbek delok aril ya Bu Inun iki, supaya ada inspirasi kayak Aril Peter Pan kira-kira begitu. Maka dalilnya arrilu, arilkanlah dirimu gitu ya. Mbak Hana, Mbak Seti, dan tentunya para pimpinan PTKIS, para dosen dan hadirin hadirat yang hadir di acara penguatan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka PTKIS Kopertais Wilayah 4 Jawa Timur. Selamat datang Bapak Dr. Haji Arif Mansuri MPD dan Ibu narasumber kita, Profesor Dr. Sri Harini. Monggo Ibunda, kami persilakan ke depan. Ya, monggo Bu Prof. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Tapi nggak biasa di luar, sebagaimana Pak Wakor ini. Monggo Bu Prof. Oke. Biasa di dalam. Sugeng rawuh Bu Prof. Masya Allah. Monggo Inara.
Matur suwun krawuhipun Bu Prof. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat beserta HMBKM sekalian, mengapa kok kemudian acara penguatan implementasi kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, MBKM, Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka lah? Mengapa? Kesannya Bu Prof, kesannya di kita itu implementasi keberadaan dari kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar di kampus-kampus ini belum kelihatan, apalagi di swasta, PT KIS. Coba kita satu-satulah kita kemudian berkaca atau bermuhasabah di PT KIS masing-masing. Dalam konteks ini, ya, program kampus Merdeka yang sudah dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi mungkin, yang magang bersertifikat sudah ada di PT KIS. Yang ngacung magang bersertifikat ada ya? Di mana? Di mana? Oh, independen, magang bersertifikat. Artinya memang ada keleluasaan bagi PT KIS untuk melakukan inovasi berdasarkan kemampuan PT KIS masing-masing dan kebutuhan kampus masing-masing seperti apa. Ini ada dua yang ngacung barusan. Kemudian studi independen mungkin sudah banyak yang melakukannya kalau studi independen. Tapi seperti apa hasilnya, bagaimana format pelaporannya dan seterusnya, ini mungkin perlu dipertajam. Perlu nanti dipertajam Bu Prof. Kemudian kampus mengajar. Ada yang sudah mengaplikasikan model seperti ini, kampus mengajar? Sudah. Apa tidak PPL itu? Bukan PPL kan? Biasanya PPL ya itu dianggap kampus mengajar. Ya. Kemudian formatnya seperti apa? Model kampus mengajar itu? Di mana mengajarnya, Pak? Dari mana, Pak? Kampus apa? Yudarta di Pasuruan. Mengajar di mana? Dengan tempat yang akan ditentukan oleh ya, karena di sana ada tempat yang spesial namanya Purwosari. Tempatnya ngajar rondo-rondo. Iya, mengajar kerajinan bagaimana supaya bisa mandiri secara ekonomi. Ya, sehingga ketika ada orang datang dari kota menawarkan mesin jahit sebagaimana Pak Arif Mansuri ini, mereka sudah punya kemandirian ekonomi. Enggak dirapi, dipodoi mesin jahit. Ini Pak Wafar ya, yang pengalaman ini loh. Kalau saya nggak pengalaman, Pak. Jadi ini ada dalam desa binaan yang mungkin luar biasa ketika penjenengan ke sana, bukan Soropo terserah lah. Ya. Jadi kalau memang dibutuhkan itu monggo. Kemudian pertukaran mahasiswa sudah pernah dilakukan. Student exchange-nya. Ini kan bagian dari Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Okay. Kemudian juga ada membangun desa KKN tematik Sambut. Ini UIN Sunan Ampel beberapa kali melakukan itu, dan sekarang ini mungkin bekerja sama dengan Menaker ya, Menaker Trans untuk KKN tematik di beberapa tempat. Tapi di PTKS bagaimana implementasinya hari ini? Nah, nanti bisa ditanyakan dibedah sebedah-bedahnya oleh narasumber kita yang sangat luar biasa istimewa. Tepuk tangan untuk beliau ini. Ya, proyek kemanusiaan. Ayo. Ono sing nang Palestina, jalur Gaza, bom. Ya, proyek kemanusiaan. Bahwa ketika kemudian kemarin ini Indonesia ada bencana kebakaran kan sekarang lagi marak di mana-mana. Ya, apa yang kemudian bisa kita lakukan sebagai kontribusi kampus ini, implementasi kampus Merdeka ini, Merdeka Belajar dan kampus Merdeka ini terkait dengan hal-hal yang merupakan fenomena sosial yang ada di masyarakat. Ya, bagaimana kita bisa peduli terhadap hal-hal semacam itu? Ya, proyek kemanusiaan secara berkala tentunya. Ya, ada desa-desa binaan yang sebagaimana tadi itu di Pasuruan ada, di Ponorogo ada, terkait dengan desa yang mayoritas masyarakatnya itu terbelakang secara mental. Di Madura itu banyak itu. Sumenep ya? Oh, itu di Madura ini. Pak Damanuri ya? Ya, Damanuri. Ini tugas sampean itu. Nah, nanti
bisa kita sharing lah apa yang sudah dilakukan sebagai implementasi ya penguatan kurikulum MBKM ini. Juga research atau penelitian. Ya, karena Bu Prof di PT KIS ini terkait dengan anggaran penelitian, anggaran research ini ketika didanai mandiri oleh kampus itu memang penuh keterbatasan-keterbatasan, Bro. Jadi memang kita pahami benar kampus di kita di Kopertais wilayah apa itu ada yang memang sudah stabil, ada yang sudah lumayan stabil, ada yang tidak stabil. Sehingga apa? Untuk menunjang research ini masih butuh untuk disupport dari pemerintah. Kemarin saya mencoba untuk diskusi dengan Pak Direktur. Untuk alokasi anggaran riset saat ini memang dinaikkan hampir 300%, Bu Prof. Prioritas PTKIS, prioritas PTKIS. Lah ini kemudian kalau panjenengan tidak memanfaatkan peluang-peluang yang sangat istimewa yang sudah dibuka oleh Kementerian Agama melalui Direktur Diktis, ini kan sangat eman sekali. Maka saya pinginnya bahwa kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh Kopertais wilayah 4 Surabaya ini ada hasil konkret sebagai laporan akademik kita kepada Pak Dirjen Pendis maupun Direktur Diktis, karena kita seringkali melakukan komunikasi. Dengan demikian apa yang sudah kita programkan itu menjadi program yang memang dibutuhkan dan bermanfaat bagi PT KIS untuk pengembangan kampusnya, agar supaya ya kurikulum Merdeka Belajar maupun kampus Merdeka ini memang bisa diterapkan secara maksimal. Karena memang ya kita masih ingat lah ketika menterinya ganti, kebijakan ganti, menterinya ganti, kebijakan ganti, kan begitu kan, seolah-olah menteri ini tidak mau melanjutkan kebijakan ya yang sudah dibuat pendahulunya. Ini kan sebenarnya bahaya untuk konsep pendidikan, Bro. Iya kan? Kemarin kemarin waktu zamannya sebelum ini KKNI ya, ada KKNI berapa? Kurikulum Kualitas Guru Nasional ya, KKNI. Sekarang Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Nanti kalau menterinya Pak Dr. Yai Mahfuz kan lain ya, belajar sakinah mawaddah warohmah, karena ahlinya beliau itu menikah. Asli menikah lagi dan terus menikah lagi. Jadi mendorong kepada para dosen yang sudah dapat sertifikasi untuk nambah istri. Ini ajaran beliau, pemberdayaan. Sebenarnya saya juga ini muridnya beliau, tapi untuk ilmu itu nggak pernah diajarkan ke saya. Sehingga saya itu diajari untuk selalu setia gitu loh. Jadi yang diajarkan ke saya itu beliau seperti itu. Karena apa? Karena tidak mau disaingi oleh mahasiswanya. Lah, ini Bro, pentingnya. Maka dari itu, tentu kita mau tidak mau, suka tidak suka, karena kebijakan ini sifatnya top down. Ya, top down, maka kita harus melakukan begitu, Bro. Ya, kalau sampai kemudian tidak mau apa kurikulum MBKM itu, wes tidak ada dasar filosofinya dan macam-macam. Ya tentu kita tidak bisa, karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah. Memang kalau kita lihat dari karakter dan latar belakang yang ada, bahwa adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bagaimana agar beberapa semester itu ya digunakan untuk mempertajam skill-skill dari mahasiswa, baik soft skillnya maupun hard skillnya, untuk menyiapkan kemampuan mahasiswa itu di dalam menyongsong lapangan pekerjaan atau kebutuhan pasar, kan seperti itu. Memang Prof di syariah sendiri, kebetulan saya ngajar di Fakultas Syariah dan Hukum, ada problem yang sangat krusial yang kemudian dihadapi mahasiswa Bu Dr. Sriwardiati ini. Kita secara teoritik itu ilmu hukum itu semuanya dikuasai, baik hukum positif maupun hukum non positif. Artinya hukum Islam ini dikuasai. Kemarin ketika
alumni kita itu daftar di Jaksaan nggak diterima, padahal sudah kualifikasinya sama. Kehakiman nggak diterima juga. Kemudian yang kedua, ketika mereka belajar menjadi seorang advokat atau lawyer, kemampuan untuk bernegosiasi dan beracara mereka lemah. Ya karena mungkin kurang secara praksis di lapangan kurang. Maka ini yang kemudian menjadi contoh-contoh sederhana bagaimana ya kurikulum Merdeka Belajar ini bisa mendorong kemampuan secara teknis ya terkait dengan keilmuan yang digeluti itu agar langsung operasional di lapangan. Karena memang menterinya kita backgroundnya itu kan background ya pengusaha. Nah, pengen bagaimana presiden itu mungkin bagaimana agar supaya lulusan dari kampus ini langsung diserap oleh pangsa kerja kan ngeten Bro. Pengurangan angka pengangguran karena bonus demografi itu saat ini sudah mulai menapak bonus demografi yang nanti pada puncaknya pada tahun 2045 itu puncak bonus demografi. Mulai sekarang ini sudah mulai merangkak naik. Ya, yang kadaluarsa seperti Pak Wakor ini nanti akan ketinggalan kereta Pak Wakor. Kalau sekretaris ini masih milenial ya. Kita Bro ya. Enggak apa-apa Bro. Ini ngakunya karena saya santrinya beliau. Nah, jadi pesannya beliau itu nanti kalau saya disanjung-sanjung ya saya tanya terus ini. Saya nggak tahu tambah loyo ya tidak apa-apa ini karena saya itu dari Mesir kemarin bawa hajar jahanam jadi nggak loyo ya. Saya kenal Mesir ya begitu. Nah jadi maka tentunya kebutuhan bagaimana implementasi dari Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka ini penting sekali untuk secara real, konkret, implementatif itu kita diskusikan di sini agar walaupun panjenengan semua itu ini kan kampus masih meraba-raba Bro. Masih banyak meraba-raba. Ya opo iki modele kayak gitu kan. Terus begini, ya nanti akan ditanyakan pada beliau sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Lah, itu yang menjadi tujuan utama. Dan kita masih punya kegiatan lagi nanti annual conference yang nanti akan dilaksanakan pada akhir November mungkin ya. Akhir November itu juga monggo ya, kesempatan panjenengan untuk membuat tulisan berpartisipasi di call papernya itu agar supaya riset panjenengan bisa nanti diikut sertakan dalam forum annual conference tersebut. Jadi memang kata Prof, jadi keluhan-keluhan, sambatan-sambatan sebenarnya kurang ini bukan sambatan, bukan sambutan, tapi sambatan penampung. Jadi sambatan-sambatan dari panjenengan semua itu kita tampung dan sambatan itu kita sampaikan kepada Pak Wakor agar sambatan itu didoakan supaya sambatan ini semakin menjadi sambatan yang didengarkan oleh pimpinan-pimpinan kita di atas, karena beliau itu selain ahli sambatan juga ahli sambutan dan singkatan. Matur suwun Bu Prof, Kiai, Bu Sri, mudah-mudahan forum